Kemudian bacaan yang keempat adalah bacaan yang paling cepat. Apa fungsi bacaan paling cepat ini? Dipakai ngimamin sholat boleh tidak? Boleh saja. Asal masih tartil. Tidak mengurangi harokat. Tidak melebihkan harokat. Saya ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. La la la. 2, 3. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, para subscriber Bilqis TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana marotibul tiro'ah atau bagaimana tertib bacaan Al-Quran secara kecepatan. Menurut ulama tajwid, ada 4 kecepatan yang dibolehkan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah bacaan paling lambat, yang kedua adalah bacaan lambat, yang ketiga adalah bacaan cepat, yang keempat adalah bacaan paling cepat. Dan bacaan yang terakhir adalah bacaan yang kelima, yaitu bacaan yang diharamkan, yaitu bacaan yang terlalu lambat, atau disebut dengan tawallud. Baik, langsung saja yang pertama. Yang pertama, yaitu bacaan paling lambat, disebut dengan tahqiq. Semuanya dalam rangka tahqiqum bitartil, yaitu tahqiq, berhati-hati dalam membaca. Penggunaan bacaan paling lambat ini atau bacaan tahqiq ini biasanya digunakan untuk orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, akan tetapi ingin diperjelas bagaimana kedudukan sifat-sifat hurufnya secara mendetail. Maka bacaannya harus diperlambat betul-betul agar mudah mengidentifikasi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Memang bacaan ini memerlukan nafas yang agak panjang. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diperhatikan, maka per hurufnya adalah satu harokat. Bis, ba, sin, mil, mi, lam. Lam sukun ya. Mil. Karena lamnya itu ada 2, yang satu disukunkan, yang satu adalah di fathah. Millahi. Hi menuju ra, hiro, bukan hir, tapi hiroh, hiroh, roh, roh, bukan roh, tapi roh, maniro, maniro. Gitu ya. Nirohim. Agar ketahuan seperti mendesisnya kurang. Kurang. Nah, ini pas. Ini fungsinya untuk mengetahui
sifat-sifat huruf, yaitu hamas huruf sinnya. Karena ada orang yang membaca hamasnya kurang, tapi posisinya betul. Maka di sini perlu ketelitian, yaitu bacaan tahqiq atau bacaan yang paling lambat. Dan bacaan ini tidak dianjurkan untuk pemula. Biasanya bacaan ini orang yang sudah mahir, yaitu untuk menghaluskan bacaan, mengidentifikasi kesempurnaan bacaan. Dia bacanya sudah betul, cuman belum sempurna. Nah, disempurnakan dengan bacaan tahqiq. Bacaan kedua yaitu bacaan tartil. Tartil di sini yaitu nama jenis bacaan. Jadi semuanya sebenarnya tartil secara istilah. Istilah tajwid. Yang pertama tahqiq bitartil, tahqiq dengan tartil. Maksudnya paling lambat tapi tartil. Sekarang tartil bitartil. Tartilum bitartil. Artinya tartil dengan bacaan tartil. Dengan bacaan bertajwid. Bacaan lambat dengan bacaan bertajwid. Nah, bacaan tartil ini biasa dipakai oleh musabaqah tilawatil Quran cabang tilawah atau acara-acara tertentu. Contoh. Dan biasanya pendekatannya yaitu pendekatan irama Al-Qur'anul Karim dengan sempurna. Dimasukkan ada istilah maqam bayati, maqam hijaz, maqam nahawan, maqam sika, dan seterusnya. Nah, bacaan ini biasanya digunakan bacaan lambat atau bacaan tartil. Saya ambil contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi lebih cepat daripada yang tadi, tapi masih lambat. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, terus sampai tinggi suaranya, ya, dipasang ilmu maqamat atau ilmu naghamul Quran, ilmu irama Al-Quran dengan tidak meninggalkan ilmu tajwid. Seperti itu. Jadi irama, jadi bacaan yang lambat. Kemudian kecepatan selanjutnya yaitu kecepatan cepat atau tadwir. Nah, tetap tadwirum bitartil. Jadi tadwir cepat dalam kondisi juga tartil, tetap bertajwid. Nah, apa bacaan ini? Bagaimanakah penggunaan bacaan ini? Penggunaannya yaitu biasa dipakai oleh orang tadarus Al-Quran, imamin, kemudian menghafal Al-Quran. Lomba, kalau ada lomba itu ada namanya lomba MHQ, musabaqah hifdzil Quran. Kemudian musabaqah tartil Quran. Ada biasanya anak-anak ya, cabang ini. Bacaan ini bacaan cepat dan tidak banyak menggunakan irama Al-Quran. Biasanya satu jenis irama, ya, paling tidak 1-2 tingkatan. Jadi 1-2, kadang-kadang 3 tingkatan. Saya ambil contoh. Bacaan cepat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti itu. Kemudian irama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, seperti itu. Kemudian bacaan yang keempat adalah bacaan yang paling cepat. Apa fungsi bacaan paling cepat ini? Dipakai ngimamin sholat boleh tidak? Boleh saja. Asal masih tartil. Tidak mengurangi harokat. Tidak melebihkan harokat. Saya ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh begini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang paling cepat. Boleh tidak lebih cepat daripada itu? Ukur sendiri, kalau memang bisa, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, rasanya sulit ya. Sulit untuk diterima dalam ilmu tajwid. Karena tartil di sini adalah biasanya itu masih nyaman didengar. Masih bisa disimak. Tapi kalau sudah hilang, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya, ini apa? Mana haknya, mana roknya, ya, mana panjang pendeknya sudah nggak kelihatan lagi, terlalu kencang. Ngebut sekali. Nah, ini rusak. Ya. Menurut saya rusak. Karena terlalu cepat. Tartilnya hilang. Cepatnya dapat, tapi tartilnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sudah paling cepat. Kalau lebih cepat daripada itu, rentan untuk bacaan itu tidak tartil atau merusak tajwid. Lagi juga mau apa cepat-cepat? Kita kan mengharap ridha Allah. Jangan sampai bacaan kita cepat apalagi lambat itu merusak. Intinya kan rusak. Kalau rusak, ini yang tidak dibenarkan. Menghilangkan rasa tartil. Apa tartil? Makhorijul hurufnya pas, tempatnya, beserta sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, tajwidnya benar. Tajwidnya benar, panjang pendeknya. Kemudian iramanya masuk. Napasnya teratur. Disebut tartil. Tapi kalau menghilangkan itu, maka sebaiknya jangan dipercepat lagi. Sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu ada yang kelima. Yang kelima adalah bacaan tawallud. Tawallud ini adalah bacaan yang diharamkan. Kenapa? Karena menambah harokat standar aslinya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim.
bis. Nah, seharusnya bis. Jadi ada iya di situ, bis dipanjangkan. Atau tiba-tiba tadinya bacaan cepat digabungkan dengan bacaan lambat, maka harokatnya akan nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Nah, ini lebih. Nah, ini namanya tawalud. Melar. Melar. Nah, kalau melar ini yaitu menarik harokat atau menambah harokat lebih dari kadar biasanya. Ini yang tidak dibenarkan. Atau kita punya suara bagus, napasnya panjang, mad arid disukun biasanya itu kan harus dibaca maksimal 6 harokat, 2, 4, 6 harokat. Dia baca lebih. Bismillahirrahmanirrahim. 16 harokat. Padahal yang dibolehkan cuma 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup seperti itu. Di kuping nyaman, Allah pun ridho. Jadi jangan sampai lebih. Kemudian ada juga kita tidak lancar atau belum lancar bacanya. Contoh, innalladzina la, sambil mikir, sambil bunyi. Nah, ini juga tawalud, menambah harokat. Ini yang tidak benarkan. Oleh karena itu, terus ya. Kalau salah bagaimana? Kalau belajar nggak apa-apa. Terus disimak oleh guru yang ahli. Ahli minimal mengerti bacaan Al-Quranul Karim. Siapa saja. Boleh ustadz, boleh kiai, boleh kakak kita atau adik kita yang bisa menyimak bacaan itu. Supaya terhindar dari kesalahan membaca Al-Quranul Karim, yaitu menambah harokat. Menambah harokat sama dengan juga menambah huruf. Dan menambah huruf dilarang. Karena Al-Quran tidak boleh ditambah dan dikurang. Baik, demikian, semoga bermanfaat, yaitu 4 jenis ini kita kuasai: tahqiq, tartil, tadwir, dan hadar. Dan yang haram, tawalud. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi dan mendidik, khususnya ilmu membaca Al-Quranul Karim, dengan mensubscribe yang belum subscribe, like, komen positif yang mau nanya, kemudian share agar menjadi pahala jariah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.